dan bahan yang digunakan pada praktikum kali ini, yang pertama 3 buah botol yang berukuran sedang, yang kedua silinder ukur, yang ketiga cuka, yang keempat soda kue, dan yang kelima adalah 3 buah balon. Langkah kerja yang kedua adalah mengukur 25 ml cuka menggunakan silinder ukur yang berukuran 25 ml, kemudian memasukkan ke dalam masing-masing 3 botol plastik. Masukkan pada botol pertama dengan 25 ml cuka. Kemudian mengukur kembali sebanyak 25 ml cuka. Lakukan langkah yang sama untuk mengisi cuka pada botol kedua dan botol ketiga. Langkah kerja yang kedua, memasukkan soda kue ke dalam 3 buah balon. Pada balon berwarna orange, mengisi soda kue sebanyak 1 bungkus. Untuk mempermudah, di sini kami menggunakan corong yang terbuat dari kertas. Yang berikut untuk balon yang kedua, yaitu balon yang berwarna merah, diisi dengan soda kue sebanyak setengah bungkus. Dan yang terakhir untuk balon yang ketiga, yaitu balon yang berwarna pink, diisi dengan soda kue sebanyak 1/4 bungkus. Langkah kerja yang ketiga yaitu memasukkan masing-masing ketiga ujung balon ke dalam ketiga ujung botol plastik. Tetapi soda kue tidak boleh dimasukkan dahulu ke dalam botol plastik. Setelah beberapa saat, soda kue yang ada di dalam balon dituangkan ke dalam botol yang berisi cuka dapur secara bersamaan. Hasil yang terjadi adalah balon yang berwarna orange lebih cepat mengembang dan ukurannya sangat besar dibandingkan balon yang berwarna merah dan warna pink. Hal ini terjadi karena konsentrasi pada balon yang berwarna orange lebih besar dibandingkan konsentrasi pada balon berwarna merah dan berwarna pink. Alat dan bahan yang digunakan pada praktikum kali ini, yang pertama cuka, yang kedua vitamin C yang belum digerus, yang ketiga vitamin C yang sudah digerus, yang berikut silinder ukur,
2 buah gelas kimia, dan yang terakhir air. Langkah kerja yang pertama yaitu mengukur 25 ml cuka dapur, lalu dimasukkan ke dalam gelas kimia pertama dan gelas kimia kedua. Langkah kerja yang berikut, mengukur 25 ml air, lalu dimasukkan ke dalam gelas kimia pertama dan juga gelas kimia kedua. Langkah yang berikut adalah memasukkan vitamin yang belum digerus ke dalam gelas kimia pertama dan vitamin yang sudah digerus ke dalam gelas kimia kedua. Lalu diaduk secara bersamaan. Hasil yang diperoleh dari percobaan ini yaitu pada gelas kimia yang diisi vitamin C digerus lebih cepat larut dibandingkan gelas kimia yang diisi vitamin C yang masih utuh. Alat yang digunakan pada percobaan kali ini yang pertama, spatula, yang kedua, silinder ukur, yang ketiga, 2 buah gelas kimia. Untuk bahan yang pertama, air hangat, yang kedua, air dingin, yang ketiga, tepung terigu, yang keempat, gula pasir, dan yang kelima, bibit roti atau ragi. Langkah kerja yang pertama, siapkan 2 buah gelas kimia. Yang berikut, pada masing-masing gelas dimasukkan 10 sendok tepung terigu, 10 sendok gula, dan 10 sendok ragi atau bibit roti.
Langkah kerja yang ketiga, masukkan air hangat ke dalam gelas kimia pertama dan air dingin pada gelas kimia kedua. Lalu mengamati hasil yang terjadi. Untuk mendapatkan hasil, maka kita harus menunggu selama 30 menit. Setelah 30 menit, kita amati dan hasilnya adalah pada gelas kimia yang ditambahkan air hangat, campurannya lebih cepat mengembang dibandingkan gelas kimia yang ditambahkan dengan air dingin. Hal ini terjadi karena pengaruh dari suhu, di mana apabila suhunya panas, maka lebih cepat bereaksi dibandingkan dengan suhu yang dingin. Alat yang digunakan pada praktikum kali ini, yang pertama, batang pengaduk, yang kedua, 3 buah gelas kimia, yang ketiga, peniti, yang keempat, silinder ukur. Untuk bahan, yang pertama, Baiklin atau pemutih pakaian, dan yang kedua, cuka. Langkah kerja yang pertama, setiap gelas diberi nomor 1, 2, dan 3. Yang kedua, mengukur 25 ml cuka dapur, lalu dimasukkan ke dalam gelas pertama dan gelas kedua. Langkah yang berikut adalah mengukur 25 ml Baiklin atau pemutih pakaian dan ditambahkan ke dalam gelas kimia nomor 2. Langkah kerja yang ketiga adalah mengukur 25 ml pemutih pakaian atau Baiklin dan dimasukkan ke dalam gelas kimia yang ketiga. Langkah yang berikut mengaduk kelarutan yang ada pada gelas kimia nomor 2. Kemudian, masukkan peniti ke dalam masing-masing ketiga gelas tersebut. Lalu tunggu selama 30 menit, amati dan mencatat hasil yang diperoleh. Hasil yang diperoleh antara gelas kimia nomor 1, 2, dan 3 yang terjadi reaksi adalah gelas kimia nomor 2, di mana peniti mengalami perubahan menjadi karat. Hal ini terjadi karena reaksi antara pemutih pakaian dan juga cuka, sehingga disebut sebagai katalis.